tak menjadi usulan DPRD Kota dan Gubernur Bengkulu atas penetapan pejabat PJ Wali Kota Bengkulu Arief Gunadi oleh Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri, akan dilakukan pemeriksaan khusus Petsus kembali. Hal tersebut disampaikan Inspektorat Jenderal Itjen Kemendagri Republik Indonesia Kepala Bagian Kabak Umum, Dr. Anda Dwi Budi Wahyuningsih, MT, saat menerima perwakilan massa aksi, menuntut pencopotan PJ Wali Kota Bengkulu oleh Aksi Massa Rakyat Bengkulu menggugat, RBB. Dalam uraian pertemuan, Koordinator Lapangan RBB, Syaiful Anwar menyampaikan soal munculnya nama Arief Gunadi yang tiba-tiba muncul sedangkan tidak masuk usulan dari DPRD Kota dan Gubernur Bengkulu, diduga usulan dari kementerian lain. Ini laporan sudah kami terima, kami akan turunkan tim untuk melakukan klarifikasi untuk pembuktian. Nanti tolong buktinya dikasihkan semuanya, serta nanti akan dilakukan pemeriksaan khusus, Petsus, kata Dwi, merespon tuntutan dari massa aksi RBB, pada Rabu, tanggal 1 November tahun 2023. Lalu, seperti yang dirilis oleh Info Negeri Online, Dwi pun menjelaskan apapun aduan dari masyarakat, Kementerian dalam hal ini Itjen Kemendagri Republik Indonesia akan sesegera mungkin melakukan pengecekan di lapangan, dan apapun nanti temuan tim dari tim Petsus dari Itjen Kemendagri akan disampaikan ke atasan. Apapun pengaduannya akan kami tindak lanjuti, apabila memang terbukti akan kami sampaikan ke pimpinan. Tugas kami memotret kondisi real di lapangan dan menyampaikan kondisi, kalau bagus kami sampaikan bagus, kalau jelek kami sampaikan jelek, jelasnya. Syaiful Anwar juga membeberkan, sejak Arief Gunadi menjabat PJ Wali Kota Bengkulu, kondisi tata kelola pemerintah kota, Pemkot, Bengkulu tambah amburadul. Hal itu ditandai dengan semakin banyaknya masalah yang terjadi sejak 2 bulan terakhir. Hal tersebut disampaikan Syaiful saat menemui perwakilan pejabat utama Inspektorat Kemendagri diantaranya, Kabak Umum dan Auditor Khusus Kinerja Penjabat Kepala Daerah se-Indonesia. Dan ia mencontohkan arogansi PJ Wali Kota sebagai ASN. Mulai dari tata kelola pemerintahan hingga semakin buruknya kondisi perekonomian. Seperti baru-baru ini Arief Gunadi dengan arogansinya memaksakan kehendak dengan berkali-kali mengusulkan nama Medi Febriansyah sebagai calon penjabat Sekretaris Daerah Kota Bengkulu. Kata Syaiful usai menemui pejabat inspektorat. Dijelaskan Syaiful, usulan tersebut telah ditolak Gubernur Bengkulu karena tidak memenuhi kapasitas yang sesuai menurut peraturan dan kebutuhan. Namun, Arief Gunadi tetap ngotot bahkan telah 5 kali mengusulkan nama Medi Febriansyah yang tentu kondisi ini sangat memaksakan kehendak dan melanggar aturan yang berlaku. Menurut ketentuan Perpres Nomor 3 Tahun 2018 tentang penjabat sekretaris daerah apabila terjadi penolakan dari gubernur sebagai wakil pemerintah pusat maka wajib mengusulkan nama baru. Kondisi ini menunjukkan betapa arogannya seorang Arief Gunadi dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan. Memaksakan kehendak bukanlah ciri pemimpin yang baik, bukan pula ciri ASN yang profesional. Terang Syaiful, pemaksaan kehendak ini, kata Syaiful juga disebabkan kuatnya intervensi politik yang mengendalikan Arief Gunadi di luar pemerintahan. Akibat ini pula hubungan pemerintah Provinsi Bengkulu dan pemerintah Kota Bengkulu semakin meruncing. Dampak dari arogannya PJ Wali Kota dan tidak mencerminkan ciri-ciri ASN, membuat hubungan menjadi runcing, disharmonisasi dalam pemerintahan. Dampak seriusnya adalah terhambatnya pembangunan, terganggunya stabilitas menjelang tahun pemilihan umum, Pemilu 2024, maka kami minta dilakukan evaluasi segera mungkin, harap Syaiful. Semakin memanasnya keadaan ini, amburadulnya tata pemerintahan kota, Pemkot, Bengkulu akhir-akhir ini menjadi representasi kompetensi, kapasitas dan kapabilitas penjabat, PJ, Wali Kota, Arief Gunadi dalam menjalankan tampuk kepemimpinan sejak 2 bulan terakhir. Arief Gunadi sebelumnya menjabat Sekretaris Daerah, Sekda, Kota Bengkulu telah gagal dalam melaksanakan tugas utama sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah, TAPD, yang dibuktikan dengan molornya APBDP Kota Bengkulu hingga detik-detik akhir. Pengesahan kontroversi itu lantaran Pemkot memangkas anggaran tambahan penghasilan pegawai, TPP, aparatur sipil negara, ASN, yang sebelumnya telah terhutang sejak bulan Mei tahun 2023. Kata Syaiful, Koordinator Aksi Rakyat Bengkulu menggugat RBB saat disambut oleh perwakilan pejabat utama Inspektorat Kemendagri, Kabak Umum dan Auditor Khusus Kinerja Penjabat Kepala Daerah se-Indonesia. Kekisruhan TPP ini, kata Syaiful, berujung dengan aksi demonstrasi ASN.
Sejak Arief Gunadi diangkat PJ Wali Kota, masalah TPP ASN tak kunjung usai. Hal ini terjadi lantaran Pemkot menetapkan target pendapat asli daerah, PAD, yang sangat-sangat tidak realistis. Dari 308 miliar yang ditargetkan baru tercapai 30%. Terhitung bulan Oktober tahun 2023. Perkara ini bertambah pelik hingga memicu reaksi dari berbagai pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, DPRD, masyarakat dan ASN Kota Bengkulu. Jelasnya, mirisnya, Arief Gunadi tidak mampu menghadirkan solusi konkret yang menyebabkan masalah ini bak api dalam sekam. Sewaktu-waktu akan meledak, ibarat bom waktu. ASN Kota Bengkulu dalam fakta dilematis. Mereka dibungkam dengan berbagai intervensi. Tambahnya, ditambah lagi, lanjut Syaiful, tingkat inflasi di Kota Bengkulu bertambah parah sejak kepemimpinan Arief seperti BPS Provinsi Bengkulu melaporkan angka inflasi di Kota Bengkulu tertinggi seprovinsi Bengkulu. Dan tertinggi nomor 8 kota di Sumatera. Inflasi tertinggi nomor 8 wilayah Sumatera. Ini ditandai dengan melambungnya harga beras. Harga cabai yang semakin tidak terjangkau hingga bahan-bahan pokok yang semakin melangit. Adalah fakta yang hari-hari ini terjadi di Kota Bengkulu. Beber Syaiful dengan nada berapi-api. Perekonomian Kota Bengkulu dalam kondisi titik nadir, yang semakin membahayakan bahkan mengancam stabilitas perekonomian daerah. Tentu akan berdampak kepada perekonomian nasional. Angka inflasi di Kota Bengkulu tercatat 2,40% pada September tahun 2023. Dan terus merangkak naik. Kondisi ini dipicu oleh gagalnya kebijakan PJ, Wali Kota dalam mengendalikan kebutuhan pokok masyarakat. Kondisi ini akan terus bertambah parah di tengah dinamika kontroversi penunjukan PJ, Wali Kota, yang sejak awal telah bermasalah. Terangnya, berulang-ulang kali kita ingat, bahwa pemaksaan Arief Gunadi yang tidak diusulkan oleh DPRD dan Gubernur Bengkulu menjadi pemicu tidak stabilnya kondisi ekonomi politik di Kota Bengkulu. Ditambahkan lagi pemaksaan pengusulan nama PJ Sekda, sehingga terjadi kekosongan. Untuk ini Alfa Tommy selaku Ketua Forum Wartawan LSM dan Ormas Bersatu Bengkulu mengatakan, insiden dengan tidak adanya anggaran hibah dana pilkada kemarin dalam agenda perubahan APBDP menjadi tamparan keras untuk PJ Wali Kota Bengkulu. Dari Gubernur Bengkulu, bisa-bisa tidak akan diberikannya nomor registrasi. Hingga akhirnya PJ Wali Kota Bengkulu jadi ketar-ketir dengan kejadian ini. Dari redaksi Metro Update TV Bengkulu, Julianto dan Yasmidi melaporkan.